Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Wahyu Tomo. Insya Allah hari ini kita akan berbincang bersama Bang Rocky Al-Maroki. Kita akan membahas tentang kondisi di Palestina gitu, di mana memang ketika seluruh umat Islam di dunia merayakan hari kemenangan, merayakan Idul Fitri, namun saudara-saudara kita di Palestina justru mengalami kejadian yang sangat menyayat hati, di mana mereka sampai saat ini terus dibombardir. Setiap tahun itu berulang, dan kita hanya bisa melihat, kita mungkin hanya bisa berdoa. Nah, mungkin pada sesi ini kita akan mengambil tema Palestina butuh sosok kesatria, bukan Presiden Sontoloyo. Nah, oleh karena itu, kali ini saya sudah bersama Bang Rocky Al-Maroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, Bang Rocky. Sama-sama, maaf lahir batin juga. Bang Rocky, di tengah kegembiraan umat Islam di seluruh dunia dalam merayakan Idul Fitri, namun di Palestina kita melihat saudara-saudara kita dibantai sampai detik ini. Saya melihat di tribunnews.com tanggal 15 Mei atau hari ini, itu sudah korban yang meninggal itu sudah mencapai 137 orang, dan 36-nya itu anak-anak dan balita, dan 920 lainnya itu mengalami cedera luka ringan sampai luka berat. Nah, bagaimana tanggapan Bang Rocky terkait fenomena ini? Ya, ini fenomena yang memprihatinkan ya, tragedi kemanusiaan. Dan nampaknya dunia bisu dan tuli terhadap persoalan itu. Berbeda ketika hal itu terjadi misalnya di persoalan negara ini terjadi misalnya di Amerika atau di Perancis atau di Inggris, pasti ribut luar biasa kalau terjadi korban segitu banyak itu. Tapi ini faktanya dunia tutup mata, seolah-olah bisu dan seolah tuli. Jadi seolah korban yang begitu banyak itu seperti tidak ada apa-apa, dan itu berulang terus-menerus. Tentu kita prihatin dengan persoalan ini. Baik Bung Rocky, di kompas.com 11 Mei kemarin kita baca bahwa Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Haris Al-Masyari, meminta pasukan perdamaian PBB untuk terjun menangani konflik Israel-Palestina di Gaza. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait keinginan salah satu wakil rakyat kita, Bang Rocky? Ya, semestinya agresi Israel itu hanya bisa dihentikan juga dengan pengiriman tentara, memang dengan pasukan. Ya tentu tidak cukup dengan pasukan, tetapi dengan kebijakan luar negeri yang posisinya yang betul-betul komprehensif. Jadi Israel sebagai penjahat perang, penjahat kemanusiaan, bahkan teroris dunia, itu mestinya harus dihukum oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, oleh negara-negara lain. Dengan cara apa? Menghentikan kebiadabannya, kezalimannya. Jadi dia gemar sekali itu melakukan pengeboman dan pembunuhan terhadap manusia lain gitu. Nah, ini bukan karakter manusia. Bahkan orang mengatakan bahwa tidak harus menjadi muslim untuk bisa merasakan duka di Palestina, tapi cukup menjadi manusia yang normal saja. Jadi kalau ada sekarang ini manusia yang tidak merasa prihatin terhadap kejadian di Palestina, ini bukan manusia normal. Udah tidak memiliki sifat kemanusiaan. Mungkin sudah terjerat dengan sifat iblis atau sifat kebinatangan, sehingga tidak lagi ada kemanusiaan, tidak ada rasa kemanusiaan dan kasih sayangnya. Nah, mungkin itu. Jadi kalau ada usulan begitu sebenarnya cukup bagus, karena memang itu salah satu kewajiban seorang penguasa, harusnya mengirimkan menghentikan kezaliman, kebiadaban yang terjadi di muka bumi ini. Tentu kalau dia punya pasukan harus kirim pasukan, kalau dengan kekuatan militer dengan militer, kalau dengan kebijakan politik dia harus lakukan dengan kebijakan politik. Itulah kewajiban sebagai penguasa. Nah, tentu kewajiban-kewajiban kita tentu berbeda-beda gitu, sesuai dengan leveling kita. Baik Bang Rocky, saya melihat salah satu tulisan Bang Rocky yang berjudul Palestina menantikan sosok Satria Khalifah Umar, bukan sosok Presiden Sontoloyo. Nah, saya ingin langsung bertanya kepada
penulis. Sebenarnya maksud dari tulisan ini apa, Bang Rocky? Iya, kita sebenarnya kalau mengikuti perkembangan sejarah Palestina, tentu kita tahu bahwa kejadian tragedi kemanusiaan, pembantaian, pengeboman, pembunuhan yang dilakukan oleh bangsa Israel laknatullah itu bukan sekali dua kali, berulang kali gitu. Dan di dunia ini ada banyak raja, ada banyak presiden, ada banyak kaisar, dan presiden begitu banyak itu tidak ada satupun sampai hari ini yang berhasil mencegah terjadinya pembantaian, terjadinya kebiadaban di bumi Palestina. Jadi makanya saya bilang dalam catatan sejarah itu, dalam tulisan saya itu mencatat bahwa hanya ada 2 orang yang pernah bisa memberikan solusi kedamaian buat Palestina, yaitu Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah kedua, dan juga Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ketika Umar bin Khattab menjadi Khalifah kedua itu berhasil membebaskan negeri Palestina dari kekejaman Panglima Romawi yang bernama Atrabun itu, dan penduduk Palestina tertindas gitu ya dengan kekejaman yang luar biasa. Akhirnya Khalifah Umar mengirim pasukan untuk membebaskan mereka. Dan itu terjadi di tahun 638 Masehi. Belum lama setelah Rasul wafat. Jadi kalau dibilang Piagam Madinah itu terjadi tahun 622, Rasul wafat 632, ya sekitar 5-6 tahun kemudian sudah bisa Khalifah Umar itu membebaskan negeri Al-Quds itu atau bumi yang diberkahi Palestina untuk bisa dibebaskan dari cengkeraman kekejaman pasukan Romawi yang dipimpin oleh Panglima Atrabun. Dan itu tidak terjadi peperangan. Ketika Khalifah Umar masuk ke sana itu, Atrabun itu menghindar, keluar dari Palestina. Jadi tidak terjadi bentrok pasukan. Jadi Khalifah Umar masuk dengan disambut oleh penduduk Palestina. Jadi makanya kalau kita bilang apakah Khalifah Umar waktu itu datang tuh membawa bantuan obat-obatan atau bawa pakaian? Tidak. Beda dengan sekarang ini kan, kebanyakan presiden yang makanya saya bilang kebanyakan presiden tetapi tidak mampu satupun dalam catatan sejarah seorang presiden itu mampu membebaskan dan memberi solusi kedamaian buat Palestina. Sekarang itu kan yang dikirim obat-obatan, yang dikirim bantuan uang, yang dikirim bantuan pakaian, selimut dan seterusnya. Padahal Palestina tidak butuh itu. Yang paling dibutuhkan itu bagi seorang penguasa adalah mengirimkan kekuatannya untuk membentengi supaya tidak diserang. Nah, itu posisinya. Jadi kalau kita ibaratkan ada kita menyaksikan tetangga kita sedang didatangi perampok gitu ya. Perampok itu membawa senjata kemudian menodongkan pistol, bahkan ada yang ditembak, warga rumah yang dirampok itu ditembak, barangnya ada yang diambil. Nah, kita itu tidak membuat apa-apa. Kita datang kepada tetangga kita, kita berikan bela sungkawa, ucapan duka cita. Kemudian kita bawa obat-obatan, bawa makanan, bawa pakaian untuk mengobati mereka gitu ya. Tetapi tidak mencegah sama sekali perampok itu untuk datang lagi dan melakukan perbuatannya lagi seperti itu. Jadi pekerjaan para presiden, para pemimpin-pemimpin saat ini itu persis seperti itu. Tetangga-tetangga di Palestina termasuk yang di luar agak jauh itu sama. Jadi mereka ada yang membantu, ada yang mengecam tindakannya gitu dengan ucapannya, ada yang mengirimkan obat-obatan. Tetapi ibarat tadi orang di rumah itu sudah ditembak, ada yang mati, ada yang sakit, ada yang luka, ada yang barangnya dirampas. Itu tidak dicegah sama sekali perampok itu untuk melakukan perbuatannya kedua kali atau berulang kali. Tapi justru nanti hasil korban dari tindakan perampok tadi baru dibantu, diobati, diberikan selimut, diberikan bantuan, bikin donasi, ngumpulin duit gitu. Nah, ini yang terjadi di para presiden sekarang, para raja sekarang, para kaisar sekarang, para pemimpin-pemimpin dunia sekarang, baik perdana menteri atau apapun namanya. Hanya mungkin karena paling banyak presiden maka saya sebut tadi Presiden Sontoloyo itu. Jadi dia hanya mengulang-ulang bahkan dia punya kekuasaan tidak digunakan untuk mencegah tindakan yang biadab, tindakan yang brutal gitu ya, tindakan yang kejahatan gitu kategorinya, tetapi dia hanya memberikan bantuan yang levelnya itu tidak perlu dilakukan oleh seorang kepala negara gitu atau kepala pemerintah.
Jadi baik, mungkin begini Bang Rocky, karena ya, memang pemimpin-pemimpin atau petinggi-petinggi negara-negara itu berpikir bahwa sudah ada PBB, di mana PBB yang memang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan pasukan perdamaian seperti itu Bang Rocky. ya kalau kalau pasukan perdamaian itu kan posisinya menjaga perdamaian kalau ada situasinya untuk menjamin supaya tidak terjadi serangan lagi. Sebenarnya di situ posisinya. Faktanya kan tidak efektif untuk Palestina. Sudah ribuan resolusi, sudah ribuan perundingan digelar, sudah ribuan perjanjian dibuat, sudah ribuan pertemuan dan kesepakatan dibuat. Tapi Israel itu kan memang bangsa pengkhianat tuh. Jadi dia selalu mengkhianati apa-apa yang sudah disepakati gitu. Dan itu berulang kali gitu. Nah sebenarnya kan kita harusnya kalau sudah tahu berulang kali gitu seharusnya tidak diberikan ruang seperti itu lagi. Makanya saya bilang apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa sekarang baik itu presiden maupun raja maupun kaisar maupun perdana menteri itu yang saya bilang seperti tadi itu ibaratnya mereka justru menari di atas penderitaan rakyat Palestina. Dan sampai hari ini tidak ada satupun presiden yang berhasil untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Kecuali 2 orang dalam catatan sejarah yang berhasil menyelesaikan persoalan Palestina secara damai, yaitu Khalifah Umar bin Khattab tahun 638 dan kemudian disusul oleh Salahuddin al-Ayyubi tahun 1187. Dan itu betul-betul bisa dibebaskan. Jadi selesai itu setelah di antara keduanya tidak ada lagi pemimpin. Oleh karenanya saya bilang di tulisan saya itu Palestina memerlukan sosok kesatria Khalifah Umar, bukan sosok Presiden Sontoloyo, kan gitu. Maksud saya Sontoloyo itu saya ingin mengingatkan kita jangan hanya sekedar pencitraan, mengecam dan seterusnya. Mengecam itu bukan level presiden, bukan level kepala negara kalau cuma sekedar mengecam. Mengecam itu siapapun bisa dengan ucapannya mengecam. Nah, ini sesuai, pasti kita nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai level kita. Kalau kita punya kekuasaan pasti ditanya dengan kekuasaannya itu untuk apa. Kalau kita hanya bisa mengecam ya tentu akan ditanya kenapa tidak bicara kan gitu. Nah ini mungkin yang betul kita ingatkan kepada para pemimpin dunia, kepada para penguasa yang sedang memiliki kekuasaan, kepada para panglima yang sedang memimpin pasukannya, harusnya dengan kekuatan mereka bisa mencegah tindakan brutal pasukan-pasukan Israel itu untuk melakukan kerusakan di muka bumi dengan pembunuhan, pembantaian dan seterusnya itu. Baik, mungkin untuk kepala negara memang harus melakukan hal yang lebih dari itu ya Bang Rocky, tidak hanya mengirim obat-obatan, mengecam dan sebagainya. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat fenomena-fenomena ini kemudian terjadi gitu? Mungkin selaku individu atau masyarakat, bahkan sampai ke level negara. Nah, karena ini kan ada level-levelnya Bang Rocky. Mungkin banyak saudara-saudara kita itu bingung sebenarnya apa yang harus kita lakukan begitu Bang Rocky. Iya, jadi kalau kita lihat dalam satu hadis itu Rasul telah mengingatkan kita, barang siapa yang melihat kemungkaran maka cegah dengan tangan dan kekuasaannya. Kalau dia punya kekuasaan. Nah, ini berlaku bagi orang yang sedang memegang kekuasaan dengan kekuasaan di tangannya, maka dia harus mencegahnya dengan kekuasaan itu. Yang kedua, apabila tidak mampu dan tidak memiliki kekuasaan, maka cukup dengan lisan. Mencegah dengan lisannya. Ya, dengan teriak, dengan ucapan, dengan mengecam, dengan seruan, nah itu ucapan. Dan yang ketiga, apabila tidak mampu juga dengan ucapan, maka diam dan mengingkarinya dengan hati. Tetapi catatan di situ Rasul mengatakan itulah selemah-lemah imam. Jadi kalau orang bisa bicara tapi tidak ngomong, itulah selemah-lemah iman walaupun dia mengingkarinya, apalagi kalau dia tidak mengingkari. Nah, itu hadis riwayat Muslim. Jadi ini sahih ini. Jadi kalau kita lihat level itu, maka kita bisa jelaskan bahwa kita semua punya level tanggung jawab masing-masing gitu ya. Nah, kalau seorang level pertama itu semestinya dia dengan punya kekuasaan dia harus menghentikan dan mencegah. Nah, kalau seorang kepala negara dia bisa menggunakan diplomat politiknya, memutus hubungan, memblokir hubungan dan mencegah macam-macamnya gitu. Atau langsung sekaligus dia mengirim pasukan untuk mencegah supaya tidak terjadi pembunuhan terhadap warga sipil. Jadi dia bisa mencegah dengan pengiriman pasukan.
Nah, ini yang tanggung jawab pertama. Jadi siapapun kepala negara, kepala pemerintahan, kepala panglima pasukan dan seterusnya yang punya kekuasaan, punya kekuatan, maka ada kewajiban di pundaknya untuk mencegah tindakan-tindakan brutal atau kebiadaban yang terjadi di muka bumi ini. Jadi kemungkaran, kalau yang dilakukan oleh Israel itu adalah kemungkaran atau kebiadaban ya. Nah, itu harus dicegah. Level pertama adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, yaitu kepala negara, kepala pemerintahan, panglima pasukan dan seterusnya itu mereka ada tanggung jawab di pundaknya untuk memikul itu, untuk mencegah karena mereka punya kekuatan, punya senjata dan seterusnya. Yang level kedua adalah dengan ucapan, yaitu dengan seruan, dengan meminta kecaman, dengan penghentian gitu, menyerukan. Nah, itu level kedua. Jadi itu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kekuasaan, tapi dia punya lisan untuk berbicara. Maka itu harus dilakukan dengan berbicara. Sekaligus dia harus membantu juga dengan apa yang dia punya. Kalau harta punya dia kirim, pakaian punya dia kirim. Jadi inilah level-level apa? Level aktivis gitu loh. Level ormas gitu ya. Jadi kalau seorang kepala negara, kepala pemerintahan, seorang raja, seorang presiden, dia punya kekuasaan, tidak menggunakan kekuasaannya untuk mencegah tadi, bahkan dia hanya mengambil peran di bawah itu, misalnya peran seperti LSM itu untuk mengumpulkan dana, kemudian mengumpulkan bantuan, kemudian mengumpulkan obat-obatan, kemudian mengirim, itu sebenarnya bisa dilakukan oleh LSM, oleh ormas, selevel aktivis. Gitu. Nah, tanggung jawab dia sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, tidak gugur itu di hadapan Allah nanti. Pasti tetap dimintai pertanggungjawaban karena dia punya kewenangan, kekuasaan. Nah, itu level kedua adalah orang yang tidak punya kekuasaan, tetapi dia punya lisan dan berani untuk mengucapkannya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak berani berbicara, tidak berani mengucapkan terhadap kemungkaran itu untuk mencegahnya dengan lisan, maka dia bisa mengingkarinya dalam hati bahwa memang ini perbuatan zalim, perbuatan yang dimungkar, perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu harus dia ingkari. Tetapi catatan di situ, di situ adalah selemah-lemah iman itu. Jadi orang yang hanya mengingkarinya, akhirnya dia cukup diam, berdoa, tidak berani keluar suaranya pun, berdoa pun nggak berani diucapkan misalnya gitu. Nah, itu selemah-lemah iman. Nah, kita ini apakah mau dikategorikan yang selemah-lemah iman itu? Nah, ini penting buat kita ingatkan bahwa kita itu ada di level mana? Apakah kita ada di level orang yang sangat lemah iman, selemah-lemah iman, atau kita ingin naik ke level orang yang bertanggung jawab sebagai aktivis, LSM, pimpinan ormas dan seterusnya, untuk berbicara sebagai orang yang bisa berbicara, diberikan lisan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa ngomong, berbicara, mengecam supaya bisa dihentikan, mengajak orang untuk bersuara dengan aksi, dengan pernyataan, nah itu dengan itu. Nah, tentu kita mendorong juga dengan lisan kita kepada para penguasa yang punya kekuasaan, yang sekarang sedang memegang kekuasaan untuk melakukan peran dia gitu. Jadi bukan kita yang mengambil peran dia yang didorong untuk melakukan peran dia untuk menghentikan kemaksiatan dan kemungkaran itu dengan kekuasaan yang dia miliki. Itulah tugas kita untuk mengingatkan. Nah, perkara nanti kita sudah ingatkan terus yang punya kekuasaan ini tidak mau menjalankan, itu hal yang lain. Tapi gugur kewajiban kita untuk mengingatkan. Ya tentu kita tidak akan dihisap dengan harus menghentikan karena kita tidak punya kekuasaan. Mungkin itu, Bung Wahyu. Baik, terima kasih Bang Rocky. Kita sampai di segmen apa kata mereka. Nah, Bang Rocky, ada sahabat yang bertanya, mungkin harapannya kan sepertinya masih ada yang berharap kepada PBB karena memang ya saya ulang lagi bahwa PBB mempunyai pasukan yang bisa dikirim. Namun pada kenyataannya untuk mengirimkan pasukan itu ternyata prosesnya itu tidak sebentar gitu, membutuhkan waktu kurang lebih sampai 6 bulan. Dan ada statement dari Kofi Annan, beliau adalah mantan sekjen PBB yang menyatakan bahwa mengibaratkan proses pengerahan pasukan perdamaian PBB ini seperti brigade pemadam kebakaran yang harus menunggu api padam sebelum bisa menyalakan mesin pemadam kebakarannya. Jadi selalu terlambat, Bang Rocky. Nah, apa pandangan Bang Rocky terkait hal ini? Ya, itu sekaligus pernyataan jujur beliau. Ya.
bahwa memang faktanya PBB tidak berperan, ya. PBB tidak berfungsi untuk bisa menghentikan kebiadaban penjajah Israel, atau bahasa saya tadi teroris Israel yang melakukan tindakan teror di Palestina yang memakan korban begitu banyak. PBB tidak bisa berperan, tidak bisa mengambil tanggung jawabnya. Sebenarnya bukan hanya PBB yang tadi saya kategorikan, bahwa termasuk pemerintah negara-negara lain sebagai kepala-kepala negara, yang baik itu yang saya sebut tadi istilah Presiden Sontoloyo itu mewakili para pemimpin negara yang tidak mau mengambil peran. Tentu ada yang sudah bercoba untuk mengambil peran gitu ya, untuk mendorong ngajak negara-negara yang lain. Itu sudah ada langkah yang maju lah gitu. Tetapi tentu tidak efektif kalau tidak dilakukan itu. Dan pernyataan jujur dari mantan Sekjen PBB itu menunjukkan bahwa selama ini PBB tidak berperan dan mandul untuk melakukan tindakan itu. Oleh karenanya, memang kita tidak bisa berharap banyak kepada mereka. Bagaimana mungkin orang dia juga mengatakan bahwa kalau sudah terjadi pembantaian, misalnya udah korban puluhan jiwa, misalnya baru bisa menyalakan mesin pemadam kebakarannya, baru mau mencegah gitu. Mau mengirim pasukan untuk mencegah itu kan terlambat sekali. Padahal itu kan bisa diantisipasi. Nah, kalau begitu terus gimana? Gitu. Terjadi kemungkaran di muka bumi ini. Gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita tegaskan, bahwa memang tidak heran bahwa kita mengatakan bahwa penyelesaian Palestina perlu sosok kesatria seperti Khalifah Umar itu, yang dulu bisa menyelesaikan tanpa harus perang melawan Atrabun, panglima perang Romawi kan. Nah, dia nggak harus perang. Datang Khalifah Umar, kabur mereka kan gitu. Sebenarnya kalau saya pikirkan, semua negara-negara Muslim yang ada di tanah Arab itu mengirimkan pasukannya, saya pikir juga Israel juga tidak akan berani melakukan kebiadaban seperti itu. Ini kan karena tidak mau mengirim pasukan itu. Kemudian pertanyaannya, apa yang menyebabkan pemimpin-pemimpin negeri-negeri kaum Muslim ini tidak berani mengakomodir atau mengirim pasukannya, Bang Rocky, di mana ya mereka itu satu akidah, satu agama, kita bilang saudara seakidah, tapi kenapa mereka tidak mampu melakukan itu, Bang Rocky? Ya, kalau kita lihat pemimpin-pemimpin negara sekuler saat ini itu kan terikat tadi dengan kesepakatan internasional ya. Jadi negeri-negeri Islam itu kan disekat-sekat dengan terbentuk negara-negara bangsa tadi. Mereka dibuat aturan yang membuat mereka sulit bergerak dan bertindak. Sehingga kalau mengirim pasukan harus atas nama PBB gitu ya. Dan PBB tadi dikatakan bahwa seperti pemadam kebakaran yang baru menyalakan mesin setelah apinya sudah padam semua gitu. Jadi orang udah habis semua, udah mati semua, baru hidup dia gitu untuk mencegah. Jadi kalau lihat mekanisme itu mereka terjerat di situ. Tadi saya bilang oleh karenanya kita tidak bisa berharap banyak kepada negara-negara bangsa di bawah PBB gitu. Yang sampai hari ini juga belum ada prestasinya untuk bisa membuat kedamaian itu, mencegah prestasi supaya Palestina tidak bergejolak dan tidak jadi korban lagi kebiadaban Israel itu tidak terjadi gitu. Jadi terus saja berulang terus menerus. Makanya tadi saya bilang tulisan saya itu mengatakan ada kesadaran kita untuk membuka sejarah, bahwa dalam sejarah itu kalau mau menyelesaikan masalah Palestina itu contoh tindakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Nah, kenapa negara-negara bangsa ini tidak efektif, tidak melakukan itu? Karena mereka terikat dengan berbagai perjanjian, dengan aturan-aturan negara bangsa. Oleh karenanya, maka tidak heran juga kalau ada orang yang mengatakan, sudahlah, kalau begitu negara bangsa dilebur jadi negara kekhilafahan. Nah, itu yang ditakutkan oleh Israel dan negara-negara yang memang suka membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi, kalau seandainya mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar, tentu mereka juga takut itu melakukan tindakan-tindakan pembantaian ataupun melakukan pembunuhan terhadap warga sipil seperti itu yang berulang kali. Nah, sepanjang tidak ada institusi yang bisa memberikan ruang dan ditakuti oleh pelaku kemaksiatan, kezaliman, maka akan terus berulang. Maka kalau menurut saya betul juga apa yang disampaikan beberapa gagasan itu, bahwa memang kita perlu sosok seperti Khalifah Umar bin Khattab dengan sistem yang dibawa oleh Khalifah Umar bin Khattab, tegas, jelas, sosoknya kesatria gitu. Tidak pelin-pelan seperti presiden-presiden sekarang ini kan. Makanya saya bilang Sontoloyo itu ucapannya mengecam tapi tindakannya tidak ada itu mengirim pasukan untuk mencegah, yang berulang kali begitu saja gitu. Jadi
Bahkan ada presiden yang mengecam mulutnya gitu, tetapi di belakang dia masih kerjasama dengan Israel gitu ya, masih masih membantu memberikan pekerjaan bisnis dan seterusnya, proyek-proyek dan seterusnya. Itu kan sama dengan tadi seperti tetangga yang hanya mengucapkan bela sungkawa ketika ada perampok merampok rumahnya, dia datang bawa obat-obatan, selesai itu dibiarkan lagi perampok itu datang bulan depan lagi. Kan begitu terus menerus itu. Nah, ini kan suatu kemungkaran atau kemaksiatan yang dipelihara. Nah, memang kita butuh sosok seperti Khalifah Umar yang begitu tegas maupun sosok Salahuddin Al-Ayyubi yang tegas untuk bisa membebaskan dan mendamaikan situasi di Palestina itu. Baik, baik Mbak Urfi. Ini ada salah satu sahabat wali yang bertanya lagi, apakah jika kita karena kita sebagai individu kemudian cukupkah kita berdoa saja gitu, karena memang antara Indonesia dengan Palestina itu terlampau jauh. Nah, bagaimana tanggapan Bang Rocky terkait hal ini? Iya, kalau memang dalam konteks itu pembelaan, itu yang paling punya kewajiban yang terdekat. Jadi yang wajib sebagai Muslim yang wajib membela saudaranya yang terdekat di sana. Jadi tentu kaum Muslimin yang ada di seputar Palestina itu, baik Mesir misalnya ya, Iran, Syam yang ada dekat-dekat situlah itu ya punya kewajiban lebih besar dibanding umat Islam yang lain. Tetapi bukan umat Islam yang tanpa kekuasaan, tadi saya bilang, karena ada 3 level itu. Kalau di kita ini sebagai umat Islam yang tidak punya kekuasaan, tidak memegang kekuasaan, tidak punya pasukan, tidak punya militer, maka yang bisa kita lakukan adalah berbicara mengingatkan penguasa yang punya kekuasaan itu untuk melakukan kewajiban dia. Nanti kalau kita ini menasihati penguasa-penguasa di muka bumi ini, kalian yang punya kekuasaan sekarang, yang sedang diamanai pegang kewenangan dan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pasti akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Gunakanlah kekuasaan itu untuk menolong orang lain yang sedang kesusahan, yang sedang dizalimi, apalagi itu saudara-saudara muslim kita di Palestina. Dan itu harusnya dengan kekuasaan yang dimiliki dia bisa mengerahkan pasukan ke sana. Dan ini kalau kita yang tidak punya kekuasaan, tentu kewajiban kita bersuara, mengingatkan dan mendorong orang yang punya kekuasaan. Kita tidak bisa pergi sendirian gitu. Karena kalau pergi sendirian dicegat juga, nggak punya visa, nggak punya senjata dan seterusnya kan malah menyulitkan di sana. Jadi ini penting juga harus dipahami itu, jangan sampai bonek itu nekat gitu ya, jalan sendiri. Justru ini yang tidak sesuai. Kalau mau menyelesaikan persoalan, ikutlah contoh yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab itu. Selesai urusan itu, damai Palestina. Bahkan kalau saya baca itu, Umar bin Khattab itu menjamin tuh, begitu masuk Palestina, dia mengatakan bahwa tidak ada satu gereja pun yang akan diambil atau diganggu oleh pasukan Muslim maupun orang-orang Muslim yang akan datang. Tidak boleh. Masjid tetap, gereja tetap pada pemiliknya. Rumah-rumah yang punya orang-orang Kristen tidak diganggu. Itu jaminan itu. Jadi sebenarnya kalau mau membuat damai, ya contoh Khalifah Umar itu. Bahkan Khalifah Umar itu didampingi oleh pendeta Severinus untuk keliling melihat situasi di Palestina itu. Dan masuk waktu sholat zuhur, dipersilahkan Khalifah Umar itu untuk sholat zuhur di salah satu ruang gereja yang dipimpin oleh Severinus itu. Namun Khalifah Umar menolak. Bahwa dia mengatakan seandainya nanti saya sholat di sini, khawatir umat Islam menganggap ini tempat untuk sholat. Nanti mereka akan menguasai. Sehingga Khalifah Umar itu meminggir dan mencari tempat yang lain. Nah ini sebenarnya contoh bahwa kalau di masa kekhilafahan itu, mereka itu datang untuk membebaskan dan menjamin keamanan, bukan untuk merampas itu. Bukan untuk menindas, tetapi justru menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Itulah ajaran Islam yang mulia. Nah, kalau sekarang istilah khilafah dituding sebagai pemecah belah, bibit radikal dan seterusnya, itu fitnah. Pasti fitnah. Karena kalau ada yang mengatakan Islam itu bibit teroris, menginspirasi teroris, itu pasti fitnah. Karena Allah sendiri yang menciptakan manusia itu menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Anbiya 107 itu mengatakan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku turunkan utus Muhammad Rasulullah SAW dengan Islamnya itu kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam itu di muka bumi ini ada yang manusia, ada yang bukan manusia, ada lingkungan, ada batu, ada macam-macam. Dan itu kalau diatur dengan Islam itu akan menjadi rahmat.
Jadi kenapa sekarang ini terjadi pembantaian di Palestina, terjadi musibah di mana-mana dan tidak terjadi rahmat? Karena Islam tidak mau dipakai oleh mereka. Mereka menggunakan aturan yang mereka buat sendiri, kemudian mereka juga sesuka-sukanya membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi kalau jauh posisinya memang ya berdoa, tapi jangan salah, tidak cukup berdoa. Punya mulut, punya suara, harus mengingatkan para penguasa yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan fungsi dia sebagai penguasa. Mengingatkan juga penguasa seluruh dunia untuk menjalankan kewajiban-kewajiban mereka sebagai seorang yang memiliki kekuasaan untuk membela dan menghentikan kezaliman-kezaliman yang terjadi di muka bumi. Nah, itu yang harusnya kita lakukan. Seperti sekarang kita melakukan live begini, tidak lain adalah tujuannya untuk mendorong para penguasa untuk berani mengambil sikap untuk mencegah terjadinya dan terulangnya tindakan kebiadaban atau kezaliman yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel tadi. Ya, jadi kita memang harus mencontoh apa yang dilakukan oleh orang yang pernah sukses untuk menyelesaikan persoalan Palestina, bahkan membuat kedamaian Palestina itu betul-betul terjamin kedamaiannya. Yang terjadi, yang pernah dilakukan adalah oleh Khalifah Umar, dan itu ditulis dalam satu bukunya yang fenomenal dengan judul The Golden Story of Umar. Nah, kalau kita baca di halaman 231, itu Khalifah Umar itu ketika membebaskan Palestina dari kekejaman Panglima Atrobun dari Panglima Romawi itu, Khalifah Umar mengatakan bahwa untuk bisa melakukan hal yang baik gitu, membebaskan kekejaman dari orang-orang yang kejam gitu ya, atau yang zalim, maka Khalifah Umar mengingatkan bahwa beliau berpidato saat menjelang pembebasan Palestina itu yang harus diingat oleh para pasukannya. Apa yang dia sampaikan? Perbaikilah hal-hal yang tidak nampak dari kalian, maka akan baik pula yang nampak dari kalian. Kemudian berbuatlah untuk akhirat, maka urusan dunia kalian akan tercukupi. Ini bagi orang-orang tadi. Makanya saya ingatkan para pemimpin itu kalau mau berhasil menghentikan kekejaman yang terjadi di Palestina dan membuat Palestina damai, pemimpin itu jangan takut dengan urusan dunia, karena kalau dia berbuat untuk urusan akhirat, maka dunia itu akan tercukupi gitu. Dan pidato Khalifah Umar yang selanjutnya adalah ketahuilah, tak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti menemui kematian. Siapa yang ingin menuju surga, hendaklah senantiasa bersama jamaah. Ketahuilah sesungguhnya setan bersama orang-orang yang sendirian. Nah, itu bisa dibaca di buku The Golden Story of Umar halaman 231. Itu kalau kita lihat begitu fenomenalnya. Bahkan tadi ditawari oleh pendeta Severinus yang sudah khawatir gitu ketika Khalifah Umar masuk, dikira akan merampas gerejanya atau bahkan ingin menguasai gereja-gereja lain. Ternyata tidak. Khalifah Umar tidak, bahwa tidak boleh ada satupun yang diambil dari hak-hak penduduk Palestina itu oleh siapapun. Semua dijamin keamanannya, semua dijamin hak-haknya. Nah, itulah sebenarnya yang bisa kita contoh kalau memang kita ingin mencontoh keberhasilan Khalifah Umar ketika ingin menciptakan perdamaian dan pembebasan di bumi Palestina. Saya ingin bacakan juga bahwa ada perjanjian yang dibuat oleh Khalifah Umar dengan pendeta Severinus, yang penguasa pendeta di Baitul Maqdis itu, bahwa di antara isi perjanjian damai itu antara lain jaminan keselamatan untuk jiwa dan harta mereka, untuk gereja-gereja dan salib mereka, bagi yang sakit dan yang sehat, dan bagi kelompok agama lain. Jadi semua dilindungi. Ini hebatnya Khalifah Umar. Tidak ada yang dikhianati. Dan kemudian disebutkan juga di situ, gereja-gereja tidak boleh ada yang diambil benda apapun yang ada di dalamnya atau di lingkungannya, baik salib ataupun harta benda apapun milik mereka. Mereka tidak boleh diganggu atau dipaksa dalam agama mereka. Nah, ini bisa dibaca nanti di buku The Golden Story of Umar halaman 232. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa memang kalau kita ingin menyelesaikan persoalan Palestina, baik kita mencontoh orang yang sudah pernah sukses menyelesaikan persoalan Palestina secara damai dan memang baik gitu. Jadi kalau kita lihat ada presiden-presiden sekarang yang mengecam saja itu harus belajar dari Khalifah Umar.
Dan kalau berharap pada PBB, tadi mantan sekjen PBB saja mengatakan, jangankan menyelesaikan, sekedar untuk menjaga supaya tidak diserang, itu butuh 6 bulan untuk mengirim pasukan. Gimana? Orang sudah menyerang selesai, udah balik lagi, baru pasukan PBB datang kalau begitu. Nah ini mungkin catatan buat kita, oleh karenanya kita sebagai kaum muslimin di seluruh dunia, tentu juga merasa sedih, merasa prihatin di saat kita merayakan Idul Fitri, tetapi terjadi pembantaian, kezaliman, dan kemaksiatan, kejahatan di bumi Palestina yang dilakukan oleh Yahudi laknatullah Israel, dan ini tentu tidak boleh kita biarkan. Kita yang bisa berbicara, kita mengingatkan para pemimpin dan penguasa yang punya kekuasaan, dan bagi yang mereka punya kekuasaan harus punya keberanian dan meneladani orang yang pernah sukses menyelesaikan persoalan Palestina seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab tadi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Wahyu semua, kita sudah di penghujung acara dengan tema Palestina butuh sosok satria, bukan Presiden Sontoloyo. Jadi ada mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bang Rocky bahwa sebagai individu kita bisa melakukan sesuatu, sebagai ormas kita bisa melakukan sesuatu, dan sebagai penguasa-penguasa negeri-negeri atau kepala negara, baik itu presiden, perdana menteri ataupun raja, kita pun mempunyai peran, di mana peran masing-masing itu menjadikan solusi untuk penyelesaian Palestina ini. Nah, untuk itu ada kata-kata terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa mungkin kami selaku masyarakat, individu, ormas itu kami bisa menyeru, karena memang itu yang bisa kami lakukan. Namun, wahai para penguasa, bahwa Anda punya kekuasaan, Anda punya kekuatan yang bisa menggerakkan pasukan untuk melenyapkan kebiadaban. Nah, mungkin itu kata-kata dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon ampun. Sampai bertemu di Bincang Bersama Sahabat Wahyu episode berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.